Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di saat subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang indah ini kami buat tema berdialog langsung dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata berdialog dengan Allah. Selama ini kita salah terkah tentang berdialog dengan Allah. Apalagi langsung. Pemahaman kita selama ini berdialog dengan Allah itu lewat kita mengaji Al-Quran, lewat kita melakukan sholat 5 waktu dan sholat rawatib, serta sholat duha dan sholat tahajud. Berdialog dengan Allah itu bisa diartikan kita melakukan puasa, melakukan zikiran, melakukan sholawat. Endingnya segala aktivitas sholat dan ibadah itu diartikan berdialog dengan Allah. Selama ini yang kita terka. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati, coba kita tafakuri, coba kita renungkan di dalam benak jiwa kita. Apakah mungkin sholat dan ibadah serta apapun yang kita lakukan, zikiran, puasa, zuhud, khalwat dan sebagainya dikatakan berdialog dengan Allah? Sementara yang nyata, sementara yang wujud, sementara yang hidup,
dan sementara yang berkuasa atas diri kita di hati kita masihlah diri kita sendiri. Berarti selama ini kita jauh dari pemahaman berdialog dengan Allah. Akan tetapi selama ini kita selalu berdialog dan selalu berdialog dengan syaitan yang ada di dalam hati kita. Yakni setan yang merasa lebih wujud dari wujudnya Allah. Setan yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Setan yang merasa lebih kuasa daripada kuasanya Allah di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin itu dikatakan berdialog dengan Allah, sementara Allah kita tiadakan di hati kita, sementara Allah kita gaibkan di hati kita, sementara Allah kita fanahkan di hati kita, sementara Allah kita hancurkan di hati kita, sementara Allah kita matikan di hati kita, sementara Allah kita cabut roh kehidupannya demi untuk kehidupan diri kita daripada kehidupan Allah selama ini. Itulah bukti yang sangat amat nyata. Kita selama ini hanyalah angan-angan berdialog dengan Allah. Nyatanya di dalam hati kita belum ada Allah. Bagaimana mungkin berdialog dengan Allah sementara Allahnya tak wujud? Bagaimana mungkin berdialog dengan Allah sementara diri kita saja yang wujud? Bagaimana mungkin berdialog dengan Allah sementara Allahnya gaib dan tak hidup? Sementara yang ada, yang nyata, yang wujud dan yang hidup di dalam hati kita hanyalah kita bersendirian. Kita inilah yang dimaksud setan yang terkutuk selama ini. Setan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Bila kita tak terima, bila kita dikatakan setan, maka ayatnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Cek di dalam hatimu, lihat di dalam hatimu, intai di dalam hatimu, di dalam hati kita yang lebih wujud Allah ataukah diri kita? Di dalam hati kita yang hidup Allahkah atau diri kita? Di dalam hati kita yang berkuasa Allahkah atau diri kita? Bagaimana mungkin Allah wujud? Bagaimana mungkin Allah hidup? Bagaimana mungkin Allah berkuasa di dalam hati kita sementara Allah selama ini kita gaibkan. Allah selama ini kita tiadakan di hati kita. Selama ini kita hanya ngobrol, selama ini kita hanya berdialog dengan syaitan yang terkutuk saja, yang mana ia lebih cinta kepada dirinya daripada cinta kepada Tuhannya. Setan yang terkutuk lebih merasa dirinya yang paling hidup daripada hidup Tuhannya. Inilah lambang setan tak pernah bersujud kepada keadamannya. Setan tak pernah tunduk kepada ketiadaannya. Setan merasa dirinya ada. Setan merasa dirinya yang paling wujud daripada adanya. Dan wujudnya Tuhannya di hatinya. Itulah lambang diri kita selama ini. Jadi nama setan, nama iblis, nama jin, nama hawa nafsu, itu hanyalah sebuah nama, label, sesebutan diri kita sendiri saat diri kita merasa jadi Tuhan di dalam kehidupan ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya kita berdialog langsung dengan Allah? Cara kita berdialog langsung dengan Allah, ya kita harus tahu diri kita dulu. Siapa diri kita ini? Ya kita harus memahami diri kita dahulu. Siapa diri kita ini sebenarnya? Diri kita selama ini tidak menyadari bahwa diri kita ini makhluk. Diri kita selama ini tidak pernah menyadari bahwa diri kita ini ciptaan. Diri kita selama ini tidak menyadari bahwa kita ini madain Allah. Akan tetapi selama ini percaya dan keyakinan kita hanyalah angan-angan belaka. Tidak terrealisasi di dalam hati kita. Kita mengucapkan aku yakin percaya dengan adanya Allah. Aku yakin dan percaya Allah wujud. Aku yakin dan percaya Allah hidup. Aku yakin dan percaya Allah kuasa. Tapi semua itu gombal amok. Pernyataan-pernyataan yang bohong, yang dusta. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini kita menyatakan dengan jelas dan nyata bahwa hanya diri kitalah yang wujud, bahwa hanya diri kitalah yang hidup, bahwa hanya diri kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan ini di hati kita. Itulah kenyataan-kenyataan yang tak pernah bisa kita dustai di hati kita. Itulah pernyataan akidah dan iman yang tak pernah bisa kita ingkari di hati kita. Oh ternyata aku selama ini telah ingkar kepada Tuhanku. Oh ternyata selama ini aku telah syirik kepada Tuhanku. Oh ternyata selama ini aku telah kafir kepada Tuhanku di hatiku. Jadi untuk berdialog dengan Allah, ya kita wajib kembali kepada siapa diri manusia kita ini. Bila kita ingin berdialog dengan Allah, kita wajib kembali kepada siapa kita ini diadakan. Kita wajib kembali kepada siapa kita ini diwujudkan. Kita wajib kembali kepada siapa kita ini dihidupkan. Bila kita sudah menyadari bahwa kita ini hanyalah buatan, bila kita sudah menyadari bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan, bila kita sudah menyadari bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, maka akan nyata Allah berdialog dengan zatnya sendiri. Dan Allah berdialog dengan seluruh apapun yang diciptakannya. Jadi cara berdialog dengan Allah, ya tiadakan dirimu di hatimu dulu. Cara berdialog langsung dengan Allah adalah tidak nyatakan dirimu di hatimu. Cara berdialog langsung dengan Allah adalah tiadakan wujud dirimu di hatimu. Maka nyatalah Allah dengan segala ciptaannya. Itulah syahadat. Itulah asyahid. Allah maha menyaksikan dirinya. Dan Allah maha menyaksikan apapun yang diciptakannya. Maknanya diri kita kembali dahulu. Diri kita pulang dahulu. Dari tak ada kembali kepada ketiadaan. Dari tak wujud kembali ke tidak wujudan. Dari tak hidup kembali kepada kematian. Itulah nanti akan nyata di dalam hati ini. Dialog langsung dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.